Sobat Dengar, ketemu lagi di MN Channel bersama kami berdua pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2025. Ini ada peristiwa menarik dari Timur Tengah yang akan mengaruhi pembicaraan kita kali ini. Geger Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Assalamualaikum, Cak Doro. Salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, Cak. Sudah mendengar, Cak, bagaimana ini media massa membocorkan geger antara Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ya. Sudah mendengar, Cak? Ya, baru samar-samar. Coba dijelasin Cak. Wah, Apa isinya? jadi ini ya, gara-garanya itu Israel kan memesan itu pesawat siluman dari Amerika, Hmm, belasan jumlahnya. Pertama dikirim dalam 2 gelombang. Dari situlah ya. si Benjamin Netanyahu marah-marah, merasa Hmm, dikibuli. Loh, Trump bilang, kan sesuai perjanjian, saya kirim hmm, pertama 10, kemudian pengiriman kedua 6 biji. Kan sudah sesuai order 17. hmm. Netanyahu bingung. Anda itu belajar matematika dari mana? Pengiriman pertama 10 biji, terus kedua 6 biji, kok totalnya 17 biji. Dari mana Anda belajar matematika? Oh, Trumpnya dengan marah-marah, Mas. Loh, saya itu belajar matematika dari negara Konoha, Mas. 10 tambah 6 artinya dapat 17, Mas. Bener itu ya. Karena Pak Prabowo juga pernah bilang seperti itu ya. 10 tambah 6, 17. Dan bukannya memang Donald Trump bestinya Prabowo. Jadi ada kesamaan seperti itu. Tapi kemudian gimana kasusnya itu Netanyahu sama Donald Trump? Ya akhirnya itu harus nambah ngotot-ngototnya ya seperti itu disebutkan. Pokoknya 10 tambah 6 adalah 17. Jangan tanya marah ya, Mas. Ini mirip logika ijazah Gibran, ya. Bagaimana lembar kursus yang disetarakan dengan ijazah. Dari mana logika itu ini dipaksakan, ya? Apa yang dilakukan oleh rejim Jokowi kemudian Prabowo ini semakin menormalisasi semua pelanggaran, semua proses yang dianggap melanggar dan publik melihat itu, tapi mereka karena sudah berkuasa meminta kita untuk paham, untuk mafhum terhadap pelanggaran itu. Kalau mau diluruskan ya nanti setelah masa berkuasa habis. Ini kan logika yang sangat apa namanya sangat curang dan culas dan itu tidak boleh. Kalau itu yang terjadi maka hukum tidak ada gunanya lagi. Kenapa Gibran selalu dipersoalkan? Karena memang bukti, fakta dan juga penelitian menunjukkan Gibran tidak punya ijazah SMA. Kalau kita lihat dulu sekolah di Indonesia SD, SMP di Solo, kemudian tidak ada SMA. Tapi kemudian di dalam biografinya itu Gibran sekolah di Singapura. Tetapi di sekolah Singapura itu berdiri di tahun 99. Sementara Gibran lulus dari sana 2002. Jadi 3 tahun. Artinya, apakah sekolah di Singapura itu memang betul setara dengan SMA atau dia hanya kursus? Tapi kemudian muncul katanya yang disetarakan dengan SMA itu ijazah kursus yang dari Melbourne ya, Sydney ya, dari Sydney seperti itu. Jadi ini memang harus dibongkar habis dan kalau kita lihat sayembara yang disampaikan oleh Denny Indrayana itu menunjukkan publik semakin peduli, semakin ingin tahu sesungguhnya jejak pendidikan Gibran itu seperti apa dan kita akan suarakan terus persoalan ini, Kak Jarot. Benar, sebenarnya Gibran adalah monumen. Ini monumen hidup, lah. Betapa konstitusi kita itu dilecehkan oleh Dinasti Solo. Denny Indrayana sudah jauh hari menyebutkan, berkirim surat ke Mahkamah Konstitusi bahwa sang paman tidak boleh melakukan sidang, ikut sidang dalam tentang syarat batas usia capres. Kenapa? Usman adalah pamannya Gibran. Sudah berkirim surat. Nah, kok nggak direken, nggak dihiraukan, nggak. Terus akhirnya apa? Dan ini juga memberi bukti bahwa KPU juga ternyata tidak pernah mengubah, ya, peraturan. Jadi yang dipakailah peraturan lama, tapi kemudian dia langsung menerima berkas persyaratan Gibran. Ini adalah bagaimana antara MK dan KPU sama-sama dikendalikan oleh kekuasaan besar.
Itu yang menjadi keheranan kita semua. Penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme itu dipertontonkan dengan sangat telanjang dan terang benderang. Tetapi anehnya para petinggi negara juga, termasuk Jimli Asidiki, mengatakan bahwa ngapain juga kita meributkan ijazah, ngapain juga setiap hari energinya habis untuk meributkan ijazah. Kalau ijazah itu tidak ada masalah, tidak ada cacat hukum, tentu publik diam. Tetapi kan ijazah itu sudah cacat dari awal, syarat pencalonan Gibran sebagai wapres juga sudah cacat dari awal. Bagaimana aturan itu mengharuskan wapres itu harus berusia minimal 40 tahun, tetapi ketika Gibran berusia baru 36 tahun, si paman wapres ini yang disebut nepotisme, mengubah aturan itu bukan menurunkan batas usia, bukan, tetapi memasukkan syarat baru, boleh mencalonkan asal pernah menjabat sebagai pejabat daerah atau pejabat nasional. Ini kan namanya akal-akalan, culas dan curang. Dan anehnya lagi ketika publik mempertanyakan itu, diminta untuk bersabar menunggu 2029 selesai. Loh, apakah kebenaran itu boleh dimanipulasi oleh penguasa? Apakah untuk mendapatkan keadilan itu harus selesai penguasa yang berjalan sekarang? Yang kita persoalkan adalah kekuasaan itu bagaimana mereka peroleh, dengan curas, curang, atau tidak. Ketika kekuasaan itu diperoleh dengan melanggar hukum, merekayasa hukum, memanipulasi data, itu yang harus kita luruskan. Kalau ini dibiarkan, mau jadi apa negara ini? Akhirnya menjadi negara barbar. Dan hukum bukan menjadi panglima, hukum bukan menjadi alat untuk menegakkan keadilan, tetapi hukum dikendalikan sesuai dengan arah telunjuk politik yang berkuasa. Saudara, kalau Anda ingin melihat bagaimana respon publik terhadap ijazah Gibran, lihatlah bagaimana Denny Indrayana menggelar sayembara. Ijazah SMA atau sederajat Gibran, tolong tunjukkan. Yang bisa menunjukkan sekarang hadiahnya naik, Cak. Dari 100 juta, kemudian naik 250 juta, sekarang 1 miliar lebih. Karena apa? Ada yang mewakafkan tanahnya, Cak, dengan nilai 700 juta. Ini adalah bentuk bagaimana mereka peduli terhadap konstitusi kita, penegakan hukum yang diprioritaskan. Ini bukti, salah satu bukti, Cak. Ya, kita harus dukung sayembara itu, dan kalau perlu kita juga nambahi supaya supaya hadiahnya lebih banyak. Saya rasa akan terus bertambah, akan terus berkembang karena publik sudah mulai sadar bahwa selama ini kita hanya dikendalikan oleh segelintir orang yang hanya memiliki nafsu berkuasa tapi tidak memiliki kapabilitas, tidak memiliki kapasitas. Sebagaimana yang kita lihat di foto dan video wapres kita yang plonga-plongo dari sejak jadi wali kota sampai hari ini tidak ada perubahan. Itu artinya apa? Kapasitasnya terbatas, intelektualitasnya terbatas, mungkin juga IQ-nya terbatas. Jadi mau dipaksakan seperti apapun tetap tidak bisa berubah karena itu sudah setelan pabriknya seperti itu. Apalagi kemudian anak ini tidak pernah mau membaca, tidak pernah mau belajar. Yang dia mau adalah bagaimana tampil di luar kelaziman yang dia katakan sebagai anti mainstream, main kelereng, main karet, ketika pidato main karet itu. Waktu pidato itu kamera kan ada di mana-mana, dia tangannya main karet. Bayangkan ini seorang wapres menampakkan penampilan seperti itu, greget juga kita melihatnya. Jadi sekali lagi ini pelanggaran yang sudah sangat nyata dan saya rasa Denny ini melakukan cara yang sangat cerdas untuk membuktikan, melakukan pembuktian terbalik. Jadi ketika publik meragukan ijazah Gibran, nah kita pancing dengan cara itu, dengan sayembara itu yang bisa menunjukkan akan diberi hadiah. Nah kita lihat apakah para termul yang selama ini membela ijazah Jokowi juga akan membela Gibran. Kalau dia membela, tentu dia harus ikut berkompetisi sayembara itu supaya clear tanpa harus melalui sidang pengadilan. Tapi ya kita nggak yakin kalau mereka mau melakukan itu karena ya memang nggak ada ijazahnya kemungkinannya. Iya, ini sebenarnya kesempatan besar, peluang besar bagaimana Termul cukup menyodorkan iki loh, ijazah Gibran seperti ini. Sudah menang 1 M, bayangkan nggak pakai kerja, nggak pakai apa, cuma menyodorkan ini Mas Denny ijazah Gibran 1 miliar. Sudah di tangan, Cak. Tapi soalnya adalah yang mau ditunjukkan nggak ada, Cak. Nggak ada yang ditunjukkan. Mau apa yang ditunjukkan? Betul. Betul sekali, Kak. Dan itu saya rasa sudah seminggu tidak ada
pergerakan dari kelompok mereka untuk menunjukkan itu, dan itu sesuatu yang mudah sesungguhnya kalau kita lihat dari kenyataan ketika ijazah Jokowi dipersoalkan. Artinya mereka punya akses ke rumah, bahkan kalau kita lihat sidang-sidang sebelumnya bahwa ijazah Jokowi bisa diambil dari laci rumahnya. Ini kan sungguh apa namanya kemerdekaan dari Termul di rumah Jokowi untuk bahkan mengambil dokumen yang amat sangat penting. Tetapi apakah seperti itu pertanyaan warasnya? Apakah betul seperti itu? Atau hanya kamuflase, atau hanya bluffing, atau hanya yang penting ngomong keras, ngomong berani, dan kalau terdesak kemudian melawan dengan bahasa-bahasa yang kasar? Apakah seperti itu? Jadi sekali lagi kita harus tetap komitmen menegakkan kejujuran, keadilan, dan juga keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Kalau kita kalah oleh kezaliman, oleh keculasan, maka rusak negara ini, dan kita tidak tahu anak cucu kita akan seperti apa ketika hukum direkayasa semaunya penguasa, ketika keadilan hanya versi penguasa, dan ketika publik bertanya kemudian dikriminalisasi, dibenci, bahkan dimusuhi. Bahaya sekali sebetulnya negara kita hari ini, Cak Jarod. Bener, Cak. Sebenarnya Gibran itu juga mendegradasi tentang apa? Tentang dinasti Solonya sendiri. Kalau Pak Jokowi diragukan ijazah S1-nya, seharusnya Gibran naik kelas. Yang dilakukan adalah ijazah S2. Ini turun, Cak. Turun kelas. Malah SMA. Coba kan. Dari ijazah S1 turun kelas menjadi SMA dilakukan. Jangan-jangan nanti turun Gibran dilakukan ijazah SMP-nya. Mau baca dulu kata-kata mutiara di hari ini, Cak. Ya, bahkan kalau kita lihat biodata Gibran, tidak ada dia ijazah PAUD atau TK. Jadi dia tiba-tiba SD. Jadi ya wajar lah kalau kemudian yang nampak hari ini dia masih kekanak-kanakan, karena masa kecilnya mungkin kurang bahagia, tidak mengikuti pendidikan PAUD dan juga TK. Dan kita hari ini dipimpin oleh orang yang seperti itu. Orang yang setiap hari kita tonton di video, di TV-TV, dan juga di medsos, orang wapres yang sekali lagi pelongo-pelongo, yang tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai pejabat tinggi negara, yang bisa memilih narasi kalimat dan juga diksi yang cerdas, tapi kalimat-kalimat yang hanya dikonsumsi oleh anak kecil. Jadi sekali lagi para pejabat negara, aparat hukum, DPR juga tolong dukung masyarakat yang ingin menegakkan keadilan, yang ingin mencari kejelasan. Dukung masyarakat yang ingin membuat negara ini tidak dipermainkan oleh politisi yang berkuasa. Ingin negara ini berjalan sebagaimana wajarnya sebuah negara yang taat hukum, yang ada konstitusi, yang memiliki dasar negara, dan memiliki cita-cita untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat bersama. Bukan untuk segelintir kroni dan keluarga yang saat ini sedang berkuasa. Kalau itu tidak berhasil, maka mungkin kiamat Indonesia. Bubar, kata Prabowo. Bener, Jardo. Ini kan di tangan Jokowi, negara sebesar ini direkayasa seperti hanya dia mengomentari sebuah apa ya, seperti toko kelontong. Kalau mau ini jualan, jualan seperti ini. Salah. Wah, kita adalah negara besar, negara Republik Indonesia. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan, Cak Duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.